Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Umi harap anak-anak semua baik-baik saja dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah belajar banyak tentang pecahan, dan hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Jadi silakan anak-anak siapkan buku matematikanya terlebih dahulu ya. Silakan siapkan buku matematika, lalu alat tulis ataupun buku tulisnya. Nah, jadi yang pertama, silakan anak-anak buka di halaman 29. Nah, di situ ada tentang pembulatan bilangan. Nah, tanpa sadar kita sebenarnya sudah sering melakukan pembulatan ini anak-anak. Jadi misalnya ketika kita membeli sebuah buku dengan harga, misalnya harganya 9.700. Nah, ada temannya nanya, kamu beli buku itu berapa harganya? Kadang kita jawab 10.000 gitu kan, karena kita membulatkan 9.700 itu ke 10.000, karena itu adalah bilangan yang terdekat. Atau misalnya ketika kita belanja di minimarket ataupun di supermarket, nah di situ misalnya tertulis harga 9.900. Nah, otomatis kita juga akan menyebutkan bahwa barang yang kita beli itu harganya 10.000, walaupun kita hanya membayar 9.900. Nah, jadi sebenarnya kita sudah sering melakukan pembulatan ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lagi contohnya, misalnya ketika membeli barang dengan harga 7.800. Nah, terus ditanya sama orang lain, misalnya kamu beli barang itu berapa harganya? Sebenarnya kita cuma belinya harganya 7.800, tapi kita nyebut biar gampang kita sebutkan 8.000 gitu kan. Pernah nggak anak-anak melakukan hal yang seperti itu? Nah, untuk lebih lanjut, mari kita lihat di video berikut ini. Silakan anak-anak buka buku matematikanya di halaman 29. Nah, di situ di nomor 1 itu ada poin tentang pembulatan ke satuan terdekat. Nah, untuk membulatkan bilangan ke satuan terdekat, perhatikan angka pertama di belakang koma. Nah, jika angka pertama di belakang komanya itu bernilai 5 atau lebih dari 5, maka kita tambahkan 1. Jadi 5 atau lebih dari 5. Jadi jika angka di belakang komanya itu 5, 6, 7, 8 ataupun 9, maka kita bisa tambahkan 1 di bilangan di depannya. Tapi jika angka itu kurang dari 5, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4, maka nilainya akan berubah menjadi 0 ataupun tidak ditambahkan nilainya. Nah, kita lanjutkan ya di contoh 1.17. Nah, katanya di situ bulatkan bilangan 2,2 dan 5,7 ke satuan terdekat. Nah, maksudnya ke satuan terdekat, dia soalnya itu mintanya cuma diubah menjadi angka satuan saja, satuan 1 ya maksudnya anak-anak ya. Jadi di situ ada 2. Nah, soal yang 1.7 ya, 2,2. Nah, jadi 2,2 berarti 2-nya ini satuan,
dan angka di belakang koma adalah per 10 maksudnya. Nah, jadi kata soalnya tadi, kalau angka di belakang komanya 5 atau lebih dari 5, maka ditambah 1. Bilangan yang di sininya ditambah 1. Tapi jika kurang dari 5, itu bisa angka 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kurang dari 5 dia 0 ataupun tidak ditambahkan 1. Jadi kita hilangkan saja anak-anak angka di belakang komanya. Jadi bentuk satuannya, pembulatan satuan dari 2,2 adalah 2, karena ini 2 yang di belakang koma itu nilainya kurang dari 5, jadi dia 0 ataupun tidak dianggap anak-anak, jadi langsung jadi 2 saja, seperti itu ya. Lalu soal selanjutnya itu 5,7. Ini ya, tulis 5,7. Jadi kita sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya, 5 itu adalah satuan dan 7 adalah angka per 10. Nah, bagaimana kita mengubahnya ke pembulatan ke satuan terdekat? Nah, di sini angkanya adalah 7. 7 artinya adalah lebih dari 5. Nah, ini lebih dari 5. Berarti kita tambahkan 1 angka di depan koma. Jadi langsung kita bulatkan menjadi 5 ditambah 1 adalah 6. Jadi angka 6. Jadi ini kita bulatkan jadi 1, satunya kita pindahkan ke sini. Mari kita lanjutkan soal selanjutnya. Itu ada 5,4 dan 9,8. Nah, jadi nih angka 4 berarti angkanya itu adalah kurang dari 5. Jadi kita bisa bulatkan ke angka depannya, yaitu tidak ditambah 1 atau angkanya jadi 0. Jadi pembulatannya adalah tetap angka 5. Oke, ngerti nggak anak-anak? Jadi patokannya di sini ya, patokannya di sini. Jadi ingat, anak-anak ingat saja kalau misalnya nilai di belakang komanya lebih dari 5 itu ditambahkan 1, kalau kurang dari 5 itu tidak ditambahkan 1 atau nilainya menjadi 0. Nah, selanjutnya ada 9,8. Nah, 9,8 ini 8 itu pasti lebih dari 5 kan. Nah, 8 berarti kita tambahkan 1 di depan angka koma, yaitu jadi angka 10. Oke, kita kasih contoh soal yang terakhir ya. Misalnya Umi kasih contoh 3,1 dan berapa ya, 7,7. Nah, mari kita ubah ke dalam pembulatan satuan. Jadi kesatuan. Jadi 3,1 itu angka di belakang komanya 1. 1 berarti ini kurang dari 5, maka tidak ditambahkan 1, maka nilainya tetap 3. Lalu ada 7,7. 7,7 itu nilainya lebih dari 5, berarti kita tambahkan 1 ke bilangan di depannya menjadi angka 8. Nah, misalnya kita pakai angka yang di belakang komanya ada 2. Misalnya 8,49. Terus misalnya kita pakai lagi angkanya 104,3. Lalu kita pakai angkanya
47,06. Nah, bagaimana ini Umi mengerjakannya? Kok beda sama contoh soal yang sebelumnya? Contoh soal sebelumnya kan angka di belakang komanya cuma 1 nih. Kok ini ada banyak ya, Mi ya? Nah, jadi caranya karena ini dimintanya pembulatkan ke satuan terdekat, maka kita lihat ke satuan terdekatnya aja. Jadi ini 8,49. Kita cukup lihat angka 9 itu lebih dari 5 kan, maka bilangan terdekatnya kita tambahkan 1 menjadi 8,5. Lalu nolnya nggak kita tulis karena angka 0 di belakang koma itu dianggap tidak ada, jadi mau ditulis atau enggak sebenarnya sama aja. Lalu ada 104,3. Gimana ini? 3 kan kurang dari 5 nih. 3 kurang dari 5, maka tidak ada penambahan 1 atau menjadi 0, maka pembulatannya menjadi 104. Seperti itu. Lalu 47,6 kita bulatkan saja ke pembulat yang terdekat atau ke satuan yang terdekat, yaitu ke angka 0. Jadi 6 itu pasti lebih dari angka 5 kan, otomatis bilangan di sebelahnya akan kita tambahkan 1 menjadi 47,1. Jadi 6 nya jadi 0, tapi nggak usah kita tulis karena di belakang koma. Tapi sebenarnya yang 8,5 ini bisa ini nih, 8,5 ini nilainya sama kan dengan yang seperti ini, yang cuman 1 angka di belakang koma. Misalnya anak-anak mau bulatkan lagi ke satuan yang di depannya, itu boleh aja sih. Jadi 8,5 itu 5 itu lebih dari 5 itu kita tambahkan 1, maka menjadi 9 bilangan bulatnya. Boleh seperti ini, atau boleh juga cuma sampai di sini. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu saja video kita hari ini. Jadi kita belajar tentang pembulatan ke satuan terdekat. Untuk lebih paham, silakan anak-anak kerjakan tugasnya ya. Dan jangan lupa mengerjakannya di buku tulis dan menggunakan pena. Oke? Karena anak-anak sudah kelas 4, jadi usahakan dalam setiap menulis tugas itu ditulis menggunakan pena dan di buku tulis ya, yang untuk pelajaran kali ini. Itu saja yang dapat Umi sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Semoga pelajaran hari ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.